Pemirsa, kembali di iNews Today, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terancam sanksi pemberhentian dan juga pidana terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK atau MKMK saat ini tengah merumuskan putusan yang akan diumumkan 7 November 2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Putusan itu akan diumumkan Selasa 7 November 2023. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki menyatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan putusan setelah memeriksa seluruh bukti dan meminta keterangan ahli terkait dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dalam putusan usia Capres-Cawapres. Namanya kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah, gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini. Di sisi lain, saat pemeriksaan kedua, Ketua MK Anwar Usman menampik melakukan pelanggaran. Bahkan dia bersumpah tidak melakukan pelanggaran tersebut. Prof, ada juga soal bahwa Prof Anwar diduga berbohong soal alasan tidak hadir. Wow, saya bersumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi demi Allah, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena sakit. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Diketahui Anwar Usman telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa UNS Almas Saki Biru. Gugatan itu diduga untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka untuk ikut Pilpres. Padahal usia Gibran masih berusia 36 tahun, tapi sudah menjadi kepala daerah. Jika Anwar Usman terbukti bersalah, ada 3 sanksi etik yang mengancam Anwar Usman, yakni berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian. Selain sanksi etik, pakar hukum tata negara Dedi Indrayana mengatakan Anwar Usman juga terancam pidana. Sanksi itu mengacu pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, di mana ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan sanksi kepada Ketua MK Anwar Usman besok 7 November 2023. Ya, lalu terkait dengan putusan MK tersebut, bagaimana nasib Gibran selanjutnya, apakah bisa tetap mencalonkan diri sebagai baca pres atau tidak? Kita akan membahas bersama pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti. Ya, Ibu, selamat siang. Ya, ini kita menanti bagaimana besok putusan. Apakah kemudian dengan adanya putusan kode etik terhadap Anwar Usman nanti itu bisa merubah putusan MK yang kemarin tersebut? Mengubah secara tidak langsung itu bisa. Tapi memang tidak bisa mengubah secara langsung karena MK itu kan memang dewan etik ya. Jadi yang diperiksa dan diputus itu adalah perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik. Hanya di situ. Komposisinya saja sudah beda. Yang satu MK-nya 3 orang, bahkan ditunjuknya oleh MK sendiri. Sementara putusan 90 yang membuat Gibran bisa mengajukan diri sebagai cawapres, itu betul-betul putusan MK dengan 9 orang hakim dan sifatnya final dan mengikat. Jadi memang kalau di MK itu tidak ada banding, kasasi yang seperti kita biasa dengar kalau pengadilan biasa. Ini memang pengadilannya khusus udah untuk final ya, isu-isu politik, final and binding. Ya, jadi kalaupun nanti MK memutus bahwa Anwar Usman telah melanggar etik dan karenanya yang terberat, nanti menurut saya ini harusnya yang terberat ya, adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tetap saja MK tidak bisa secara langsung bilang misalnya ya putusan 90 itu batal. Nah, itu yang tidak bisa karena wilayahnya berbeda. Tapi tapinya ini sih yang penting nih. MK bisa
bilang bahwa putusan 90 itu karena ada benturan kepentingan dalam proses pembuatannya, maka putusan itu sesungguhnya tidak sah. Nah, kemudian mengembalikan bola ke Mahkamah Konstitusinya sendiri supaya mempercepat memeriksa lagi putusan 90. Oke, jadi dari Mahkamah Konstitusinya bisa kemudian merevisi, tapi MK tidak bisa kemudian membatalkan secara langsung putusan 90 tersebut. Mbak Bivitri tadi sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan ini pelanggaran kode etik yang dilakukan berat begitu, tapi sementara tadi kita mendengarkan statement dari Anwar Usman sendiri bahwa dia sampai bersumpah tidak melakukan pelanggaran kode etik. Dari kacamata Mbak Bivitri sebetulnya bagaimana sih menakar pelanggaran kode etik di MK ini? Ya, tentu saja pernyataan saya tidak bersalah dan seterusnya itu kan semuanya kalau di mata hukum harus ada pembuktiannya. Dan itu yang dilakukan oleh MK selama beberapa hari ini. Nah, kalau dilihat keterkaitannya sebenarnya sangat-sangat kelihatan. Misalnya ya, yang beredar kan misalnya apakah benar ada benturan kepentingan, karena kan bukan Gibran nih yang mengajukan. Tapi kalau dalam konteks etik, benturan kepentingan terutama hakim, soalnya bukan antara pemohon dengan hakim, tapi antara siapapun yang punya kepentingan terhadap suatu perkara dengan hakim. Nah, itu udah terjadi benturan kepentingan. Nah, untuk putusan 90 ini, kita harus lihat pemohonnya itu, legal standing-nya, hak dia untuk mengajukan permohonan ke MK, itu dia mengatakan dia mengidolakan Gibran Rakabuming, disebut tuh. Ada di poin 9 kalau mau baca putusannya yang bisa diunduh gratis ya. Dikatakan dia itu mengidolakan Gibran Rakabuming dan dia merasa dia jadi tidak bisa memilih Gibran. Nah, jadi kan di sini kelihatan keterkaitannya siapa yang punya kepentingan. Dan memang kalau hakim itu dalam konteks etik seluas itu, hakim itu bahkan tidak boleh ketemuan nih. Misalnya ngopi bareng begitu ya dengan orang yang punya perkara saja, itu tidak boleh. Apalagi punya benturan kepentingan. Jadi sebenarnya sangat nyata dan kita kemudian bisa telusuri putusannya. Putusan 90 itu penalaran hukumnya sangat tidak wajar. Bukan hanya penalaran hukum argumentasi ya, tapi bahkan dari segi proses itu sempat perkaranya Almas Sakibir itu ditarik, terus dimasukkan lagi pada akhir pekan, weekend hari Sabtu, terus tiba-tiba bisa keluar putusannya. Itu saja juga sudah kelihatan kesalahannya. Jadi memang kalau menurut saya sih dari kacamata hukum dan etik ini sudah sangat jelas keterkaitan benturan kepentingan dengan dampak pada putusan. Jadi keputusan bersalahnya itu sebenarnya sudah sangat kuat. Hanya alasan politik yang bisa membuatnya tidak diakui sebagai sebuah benturan kepentingan. Jadi ini benar ada sesuatu yang tidak wajar terhadap putusan ini begitu ya Mbak Bivitri melihatnya, dan Anda sebagai pakar hukum tata negara ini melihatnya bagaimana sih, melihat sejarah-sejarah Indonesia yang kemudian konstitusinya sudah dibuat sedemikian rupa agar ditaati begitu, tapi dengan mudahnya seperti ini, bagaimana Anda melihatnya? Ya, itulah yang membuat kami mendiskusikan terus-menerus hal-hal seperti ini. Karena kami melihat sebenarnya yang terancam itu bukan sekedar para capres-cawapres, tapi negara hukum kita, demokrasi kita, dan konstitusi kita. Karena sebenarnya aturan mainnya sudah jelas. MK itu seharusnya tidak mengurusi misalnya batas-batas usia, jabatan apapun. Konstitusi tidak mengatur sedetail itu. Sementara pasal 24 Undang-Undang Dasar kita bilang secara tegas bahwa MK itu urusannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kalau tidak ada keterkaitannya, MK akan selalu bilang kembalikan ke DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Itu yang namanya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Jadi sangat lucu ketika kita melihat ada 7 perkara, 3 itu ditolak oleh MK dengan alasan itu adalah open legal policy, tapi pada hari yang sama pengambilan putusannya beda hanya beberapa hari, perkara 90, 91 dan yang lainnya diterima, bahkan dikabulkan. Nah, ini yang menurut kami merusak sistem. Jadi bukan sekedar misalnya ya kami tidak suka atau pada Gibran dan lain sebagainya, bukan itu, tapi ini sistem yang dirusak. Karena MK itu kan seharusnya jadi wasit ya dalam percaturan politik. Dia itu yudisialisasi proses politik sebenarnya. Jadi ada saluran
kalau ada konflik politik salurannya adalah Mahkamah Konstitusi secara yudikatif. Nah ini sekarang yudikatifnya wasitnya sudah dijadikan pemain oleh orang-orang yang ingin masuk dengan cara mengubah dulu hukumnya. Ini yang jadi catatan buruk sebenarnya bagi demokrasi Indonesia. Oke, tadi ya lagi-lagi kembali ke penalaran hukum dan juga proses argumentasi pada saat pembuatannya tadi Mbak Bivitri sempat sebutkan. Tapi kalau terkait dengan, ya kita sama-sama juga menghormati Mahkamah Konstitusi begitu ya, sebagai mahkamah yudikatif yang tertinggi yang ada di Indonesia begitu. Kalau misalkan nanti ada sanksi pidana yang akan mengenakan salah satu hakim MK begitu terkait putusan 90 ini, sebetulnya prosesnya seperti apa Mbak Bivitri, sanksi pidana tersebut? Ya, kalau yang pidana kita belum sampai ke sana ya. Sebenarnya masih berfokus pada etik dulu. Nanti kalau sudah dari etiknya sudah ada temuan, mungkin saja diproses secara pidana. Tapi itu proses yang terpisah. Yang terpenting bagi kami bukan soal Anwar Usmannya dihukum atau tidak dan seterusnya. Bahkan kami sebenarnya sangat dekat dengan Pak Anwar Usman. Yang jadi masalah adalah lembaga Mahkamah Konstitusinya itu sendiri. Jadi proses pidana silakan dilakukan nanti, barangkali lebih belakangan lagi, itu pun kalau memang ada yang ingin memprosesnya. Yang terpenting adalah bagaimana putusan MK ini nanti punya dampak pada putusan 90 dan pada proses politik yang sekarang kita tengah jalani. Jadi terpisah betul tuh soal pidananya itu. Baik, sementara Anwar Usman ini kan sedang keputusannya besok begitu. Nah, tapi kemarin Ketua MK Prof. Jimli ini bilang bahwa ada 9 hakim lagi yang kemudian memang bermasalah. Nah ini gimana ya? Jadi maksudnya sepertinya bukan hanya satu orang, tapi berkelompok yang mencederai demokrasi, merusak sistem. Nah ini gimana ya Mbak Bivitri? Marwah MK itu sendiri ya. Iya, ini memang jadi rumit karena ada 21 laporan loh, Mbak dan Mas dan juga pemirsa. 21 laporan, tidak hanya satu. Nah cuma memang terbanyak itu adalah terhadap Pak Anwar Usman. Tapi kita juga harus paham, ini kan semua proses ini catatan saya 2 nih. Yang pertama adalah mana yang paling kelihatan tingkat pelanggaran etiknya. Karena kalau Pak Anwar Usman bagi kami sangat jelas benturan kepentingannya. Sementara 8 hakim lainnya itu ada yang misalnya disangka melanggar etik karena dia membuat pendapat berbeda. Yang sebenarnya sah-sah saja, dari dulu juga MK selalu punya pendapat berbeda dan lain sebagainya. Nah, jadi ada juga pihak-pihak yang ingin mengganggu proses. Kita mesti lihat juga siapa nih yang mengajukan laporan-laporan itu untuk melaporkan misalnya 4 hakim yang sebenarnya pendapatnya menurut kami bagus ya. Misalnya pendapat dari Saldi Isra, kemudian Arief Hidayat, Wahidudin Adams dan juga Pak Suhartoyo. Itu bagus-bagus dissenting opinion. Itu juga diganggu oleh banyak orang lainnya, 21 pelapor. Kemudian catatan saya yang kedua adalah kita harus lihat tingkat kejelasan benturan kepentingannya tadi, yang paling kelihatan, sehingga tadi kan dicuplik ya dalam cuplikan tadi bahwa Pak Jimli bilang ini ada masalah nih karena semuanya terlibat. Nah, baik, Mbak Bivitri, semua itu yang nanti harus dicari keterkaitannya oleh. Terakhir saja saya ingin mengetahui jika kemudian nanti sanksi terhadap Anwar Usman itu diberikan pada putusan besok oleh MK begitu, lalu bagaimana yang terjadi dengan komposisi hakim di Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena kita tahu putusan 90 ini tidak dianggukkan atau diiyakan oleh semua hakim pada saat proses pembuatannya. Hakim ada 9, hilang 1, akan ada 8. Dan kalau mereka mau cepat memutus perkara pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu lagi, maka boleh menurut undang-undang. 8 orang hakim boleh untuk memutus. Nah, kita harus lihat dari 9 itu kan 5-4 ya. Yang 5 yang setuju. Kalau yang 1 ini, Pak Anwar Usman ternyata betul akan diberhentikan dengan tidak hormat, maka posisinya akan 4-4 sebenarnya. Tapi kita harus lihat juga konteks bahwa 2 concurring opinion itu yang dianggapnya mengabulkan juga, padahal kalau kita baca sebenarnya tidak, sebenarnya lebih dekat kepada tidak setuju. Jadi kalau kita kalau MK kemudian memutuskan ulang pasal 169 huruf Q itu jelas. Jadi 50-50 keabsahannya bisa kembali diuji kembali. Tapi ini harus itu ya? Diajukan kembali ya untuk diuji ya Mbak? Ya, tapi sudah ada 3 perkara yang masuk
Jadi Oke. tinggal diambil saja, tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Baik, Mbak Bivitri, ini sudah cukup jelas bagi kita masyarakat nampaknya begitu penalarannya, logikanya. Semoga nanti putusan MK juga bisa berpihak kepada yang paling benar, begitu MK maksud saya. Besok kita nantikan sama-sama. Terima kasih Mbak Bivitri, ahli hukum tata negara sudah bergabung bersama Ini Studio pagi ini. Salam sehat